Terus akhirnya ini wes di kondisinya itu mari ngono ya didaftarnya di kantor dinas pertanian. Kapan kok milih pertanian? Ya asiknya mas. Sikil ngerti ya? Lah orang bolo-bolo suwane masih sini guyon wis ra mikir normal. Guyon wis ning warung, isu tanya turu warung. Gitu. Gue bangkit udah kerja ngawan wis marung nang inget ngomongnya suwantai. Bener sih. Ora ngene bino bener. Bar suwantai sini guyon ini sepumpuk guyon. Gak gengsi mas. Aku mas guyon. Boleh calon kan saya kira mas. Saya tak mau kabeh kelompok. Ya kira-kira 3 lelan 10 ton beras. Berusaha 15 kali 15 peng 150 juta itu 4 bulan. 4 bulan 150 juta ya. itu kelompok 50 juta kelompok kelompok 4 bulan satu musim tanam pun 1 MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di podcastnya Mas Oni Anwar Top Markotop. Nah, pemirsa semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Kemarin, minggu kemarin kita menghadirkan Mas Yudo Bakia. Itu juga inspirator muda kita bidang komedi, ya, tradisional komedi. Ya, saat ini kita tak kalah hebatnya. Ini kita menghadirkan sosok pemuda pelopor bidang pertanian. Siapakah gerangan? Kita perkenalkan kepada teman-teman pemirsa podcast yang ada di rumah. Beliau namanya Mas Rizky Sahrirul Barokah. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Jadi sedulur semuanya, Mas Rizky Sahrirul Barokah ini tahun 2019 ya, itu menjadi juara 2 nasional pemuda pelopor tingkat nasional bidang pangan. Nah, jadi sebelumnya tahun 2018 beliau juara tingkat kabupaten juga pemuda pelopor bidang pertanian. Kemudian tahun 2019 di provinsi juara 1 ya, pemuda pelopor. Kemudian kita kirim ke Jakarta, beliau paparan terkait pertanian. Kemudian beliau akhirnya juara 2 tingkat nasional. Kita pengen cerita-cerita nih Mas, maksudnya berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di pemirsa di rumah, pemirsa podcastnya Mas Oni Anwar. Jadi kenapa juga malam hari ini saya pakai blangkon dan hitam-hitam ini, nanti saya ceritakan dulu. Tapi sebelumnya yang Top Markotop ini Mas Rizky akan kita kulik bersama. Jadi bisa diceritakan Mas Rizky. Jadi apa yang menjadi tonjolan terkait panjenengan menjadi pemuda pelopor bidang pangan di tahun 2019 ini. Kemarin itu, gimana? Ya, awalnya ya dulu saya kuliah di pertanian juga di Jember. Gitu. Sarjana pertanian. Universitas Jember, terus? Ya, terus bapak saya juga petani. Bapak petani, ya, kan lingkungan petani semua. Petani semua, tahulah kondisi permasalahan petani, biaya produksi kan tinggi mengenai serangan hama banyak, penyakit pupuk, juga air, terus akhirnya mencari solusi lah untuk menangani permasalahan tersebut. Ya, akhirnya kita mencoba untuk budidaya organik. Oh gitu. Ya.
langsung waktu itu kepikiran organik gitu apa? Iya, karena waktu kuliah dulu itu tahulah untuk organik itu menjaga ekosistem, untuk menjaga lahannya agar subur kembali. Ya itu kalau dengan menjaga lingkungan kan insya Allah kembalilah kesuburan tanah itu. Oh gitu. Jadi Lur, jadi awal mula dari Mas Rizky itu di organik. Jadi beliau ini melihat lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya itu ya mulai bapak atau orang tua, kemudian lingkungan sekitar itu kebanyakan petani. Gitu ya. Jadi jenengan yang sarjana pertanian, wah ini permasalahan petani terkait kelangkaan pupuk atau pupuknya sekarang semakin hari permintaannya semakin banyak untuk lahan 1 hektar, terus kemudian hamanya banyak. Lah kemudian jenengan sebagai sarjana pertanian terpanggil lah untuk mencarikan solusi. Ya, kemudian ada kepikiran untuk masuk organik. Karena di kuliah dulu sudah diajarkan organik. Nah, seperti itu. Terus ketika pertama kali untuk mengajak ataupun bercocok tanam organik, tentu saja tidak ya langsung lah kasarannya ada liku-likunya. Nah, itu kira-kira seperti apa Mas liku-likunya itu? Ya mengubah mindset petani itu. Oh ya, mengubah mindset petani itu susah. Untuk langsung ke organik itu susah. Gitu. Bapak saya sendiri aja susah. Oh gitu. Jadi lo memang susah ini kayak organik gitu. Nggih, monggo terus, Mas. Ya terus akhirnya saya minta lahan sedikit gitu untuk saya uji coba. Uji coba gitu. Sambil agak sedikit mengancam gitu ya. Mungkin ya enggak lah. Kalau ngancam orang tua. Terus dengan bereksplor dengan itu ya. Jadi awalnya meyakinkan orang tua itu aja susah. Apalagi meyakinkan orang sedaerah. Jenengan asli mana toh? Ngompro Pangkur. Ya, Lur, jadi Mas Rizky ini asli Ngompro Pangkur. Ya, kalau saya mendengar Ngompro Pangkur itu juga dulu kepala desanya juga top markotop, Lur. Jadi ada Mas Joko itu juga organik ya. Mungkin dari itu juga terbantu dengan Pak Joko. Kepala Desa Pak Joko, akhirnya bersinergi, akhirnya bisa menginfluen kepada banyak warga masyarakat khususnya di Desa Ngompro seperti itu. Dulu awal masuk di organik kira-kira tahun berapa itu kira-kira, atau awalnya berapa hektar dan seterusnya? Kalau awal full organik itu sekitar tahun 2016-2017 itu. Itu yang uji coba sendiri. Uji coba sendiri. Pak Joko juga uji coba sendiri. Saya uji coba sendiri di lahannya sendiri-sendiri lah. Gitu. Tapi kita saling koordinasi, tukar pikiran. Gitu. Saya sendiri cuma luasan 7 are dulu. 7 are itu 700 ya. Ya, 700 meter persegi. 700 meter persegi. Terus? Ya gitu uji coba selain tukar pikiran dengan Pak Joko. Ya akhirnya ketemulah istilahnya organik ini ternyata bisa memberikan solusi untuk petani mengenai masalah-masalah tersebut. Nah, akhirnya sama Pak Joko, ternyata Pak Joko kan ya pedulilah sama masyarakatnya. Terus diadakan pelatihan dengan menggunakan dana desa. Oh, jadi dulu awal-awal ini ya berarti juga taruhan lah istilahnya ya. Taruhan karena ada permasalahan di bidang pertanian terkait pupuk, kelangkaan pupuk, terus muncul wereng, hama dan seterusnya. Terus kemudian kecukupan air kurang dan seterusnya. Akhirnya mencoba berorganik. Nah, kemudian ya sekarang gini Mas, kalau orang ngomong organik itu organik itu yang seperti apa toh? Kadang orang ini bingung, Pak, ada merek pupuk itu, ya saya nggak sebut ini, nggak boleh sebut. Kok isinya kayak gitu, dan seterusnya. Saya nggak mau organik. Orang anunya ke sana. Terus
kalau organik itu Pak ribet, berat karena ngusungi teletong ning sawah dan seterusnya. Nah, sebenarnya tata laksana organik itu kalau ini yang pemirsa juga mungkin ada yang petani juga pengen ngerti awalnya seperti apa, kemudian treatmentnya itu yang mudah untuk dilakukan itu apa dulu, kemudian harus seperti apa, monggo diceritakan, Mas. Kalau organik itu kalau sesuai SNI, Nggih. SNI itu ada peraturannya lah di negara kita itu ada. Itu SNI 6729 tahun 2016. Nah itu banyak Pak kalau itu untuk menuju organik. Prasyarat untuk menuju organik banyak. Untuk mendapatkan sertifikat organik gitu. Tapi kalau secara mudahnya untuk memahamkan masyarakat itu organik itu menjaga lingkungan kita sendiri secara ya bisa ekosistemnya itu bagus gitu ya. Gitu ya. Oh, jadi intinya seperti itu. Ini yang mungkin banyak yang belum paham terkait organik. Ternyata organik itu secara ruhnya menjaga ekosistem lingkungan sawah itu tetap lestari ya. Itu yang namanya organik loh. Jadi tidak melulu pakai pupuk yang mereknya neko-neko terus organik dan seterusnya, nggak perlu harus ke situ dulu gitu ya. Atau tahapannya ke situ dulu. Tapi paling tidak permasalahan terkait lingkungan yang dihasilkan karena pupuk kimia berlebih itu diturunkan dulu. Awalnya seperti itu ya Mas. Jadi ini termasuk juga solusi berarti Pak ya. Solusi. Jadi solusi bagaimana petani tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia, arahnya ke organik. Jadi memperbaiki ekosistem lingkungannya supaya bisa subur, supaya ekosistemnya kembali lestari. Insya Allah nanti unsur hara tanahnya balik lagi, kemudian tanahnya subur, terus padinya atau tanamannya bisa bagus. Berarti rohnya akan seperti itu. Nah, terus ini Mas, jadi kalau apa itu namanya, panjenengan sudah konsisten di organik ini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sudah konsisten di organik. Ketika nanti misalkan ada yang penasaran ini, ada yang pemirsa ini penasaran seperti apa toh organik, itu bisa mencari ilmu atau pengen misalnya ngangsu kawruh atau belajar itu di tempat Mas Rizky bisa nggak kira-kira? Bisa, di kelompok kami, tim kami itu membentuk P4S Pak. P4S apa itu Mas, ceritakan? Pusat Pelatihan Pertanian, Perdesaan dan Swadaya. Oh itu lor, P4S ya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi ini tempat pelatihan untuk teman-teman para petani mungkin yang ingin meningkatkan keilmuan atau belajar terkait apapun sebenarnya termasuk organik yang sifatnya lokal gitu di pedesaan, sehingga nanti bisa ada ilmu untuk bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing. Harapannya seperti itu Terus kebanyakan kendala yang dihadapi atau dari keluhan petani itu terus masuk kepada implementasi, kendala yang sering dihadapi seperti apa Mas? Ya kendalanya mungkin mereka belum yakin pertama. Satu mesti belum yakin ya. Gak dirapuk tenanan orang. Oh gitu ya. Itu kendala pertama ini tentang keyakinan ternyata lor. Jadi iki apa ki sawah kok ora dipupuk iki apa ya tukul kasarannya gitu ya. Pertama keyakinan. Terus yang kedua kira-kira apa kendalanya yang? Ya mungkin ya belum dicoba itu tadi. Iya, kalau sudah dicoba perkembangannya nanti insya Allah di tengah jalan mereka sudah yakin kok. Jadi tidak perlu berlama-lama, 1, 2, mungkin yang ketiga, misalkan dalam 1 tahun itu kan 3 kali tanam gitu ditanam ketiga dia sudah punya keyakinan itu ya. Di ketiga itu sudah yakin lah. Iya, gitu loh. Jadi kalau pandangan penasaran silahkan di P4S-nya Desa Ngompro. Nah,
saya jamin insya Allah di panen yang ketiga jenengan mesti udah yakin pakai organik. Nah, Siap. Insya Allah. karena apa? Yang pertama, dengan organik itu sejatinya mengembalikan lagi kesuburan tanah lewat perbaikan ekosistem lingkungan yang lestari itu Iya, dulu ya. betul. Yang kedua, itu bisa memperkecil biaya produksi tanam. Betul ya, Mas? Betul. Jadi dengan organik itu penggunaan pupuk kimia hampir tidak ada gitu. Tidak ada sama sekali Tidak ada malahan sama ya. sekali. Berarti jenengan tidak pakai pupuk kimia, itu sangat berhemat lagi, apalagi pupuk organiknya bikin sendiri. Iya, bikin Bikin sendiri ya itu bikin ya. sendiri. Bisa diceritakan itu Mas, pupuk organik yang bikin sendiri itu formulanya seperti apa Mas? Ya, kalau formula itu banyak lah. Di Oh, banyak. informasi itu banyak. Oh. Yang penting memanfaatkan yang ada di lingkungan aja lah. Nanti Oh, kalau memanfaatkan saya itu. nyebutkan ini ternyata di lingkungannya Di nggak lingkungan ada, nggak ada. malah nanti Oh, nggak jadi itu buat berarti malah. bisa disubstitusi ya Bisa, oleh Bang ya. Tapi yang inti apa kira-kira itu? Intinya itu yang paling inti itu perbaikan tanah, itu tetap kompos itu yang nomor satu. Kompos, nggih. Pupuk kompos nomor satu untuk perbaikan tanah. Perbaikan tanah. Kemudian Karena dengan tanah yang subur, subur, nggih. itu tumbuh tanamannya juga sehat. Sehat, Ya. nggih. Dengan itu nanti kalau tambahannya kita pakai MOL dan POC. MOL dan POC. Iya. Apa itu MOL dan POC? MOL itu mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal, itu MOL. POC Pupuk organik organik cair. cair. Terus dua-duanya ini di P4S-nya Ngompro diajarin semua ya itu ya. Siap. Nah, itu lur. Jadi di P4S-nya Desa Ngompro itu semua diajari. Jadi kalau saya Mas pribadi, Nggih, nggih. jadi selaku juga pimpinan daerah Kabupaten Ngawi, kadang kalau di desa itu disambati, Pak Wabub, ini Ngawi sudah menyodok di posisi peringkat 2 Jawa Timur. Alhamdulillah seperti itu Mas. Nah. Oke Mas, jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, nah, kita sering di lapangan itu disambati para tani. Nggih, nggih. Pak Oni ini Ngawi ini sudah ranking 2 Jawa Timur loh. Nah, karena sekarang produksinya udah sekitar 780.000 ton per tahun. Ini yang dulunya nomor 4, kadang nomor 5, sekarang nyodok jadi nomor 2. Yang nomor 1 itu Lamongan, ya Lamongan itu nomor 1, kurang lebih 820.000 sekian gitu nggih. Tapi luasan lahannya itu 81.000. Hampir 2 kalinya Ngawi. Ya, jadi ini karena kerja keras kita semua dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, seluruh pelaku pertanian, para PPL, kemudian Gapoktan, Poktan udah semangat semua, ada percepatan tanam dan seterusnya sehingga kuantitatif kita baik. Tapi yang jadi masalah berikutnya, Pak Oni ini ya kesejahteraan petani ya gini-gini aja Pak Oni. Ya. Jadi ini peningkatan volume tapi pendapatan kita ya gini-gini aja. Terus kendalanya semakin hari semakin banyak. Pupuknya kimia kurang, dibatasi, subsidinya mungkin mau hilang dan seterusnya. Terus hamanya banyak, wereng, tikus dan seterusnya. Kemudian irigasi teknisnya belum menyentuh semuanya sehingga kita harus ngebor sumur dan seterusnya. Nah, kendala itu monggo Pak Oni dicarikan solusi ya. Kadang kita di lapangan itu seperti itu Mas. Nah, jadi ini alhamdulillah lur, kita dari beberapa tahun intens di pertanian. Saya jadi tak terangkan juga kenapa jadi pakai blangkon sama baju hitam ini. Nah, saya punya gerakan, gerakan namanya gerakan Cahangon. Wah itu gerakan Cahangon. Apa itu gerakan Cahangon? Gerakan Cahangon itu gerakan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Cocok. Nah, kenapa Cahangon kan gitu? Nah, itu di apa itu liriknya, lagu lir-ilirnya apa itu namanya senandungnya Sunan Kalijogo lewat lir-ilir itu ada cah angon penek no blimbing kui ya. Cah angon ini sebenarnya mengidentikan
ya kita selaku warga masyarakat, selaku pemimpin harus berusaha sebisa mungkin untuk menegakkan syariat, termasuk di pertanian juga. Ketika pertanian itu dijalankan dengan syariat yang benar atau tata cara yang benar, insya Allah Allah jadi ridho seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini saya patut bersyukur ternyata banyak yang bertani bercocok tanam organik karena itu tadi dengan semangatnya akhirnya mempunyai ide kreatif, mempunyai inovasi diwujudkan untuk memecahkan solusi di bidang pertanian. Insya Allah. Yang tahu seperti itu ya, Pak. Jadi lur semuanya, kalau saya secara pribadi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang petani, sejatinya kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di bumi dan di laut yang kesemuanya itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, dan Allah akhirnya menciptakan bencana, musibah dan seterusnya untuk apa? Untuk kembali kepada jalan yang benar. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi dengan pertanian organik itu suatu ikhtiar untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita pakai pupuk kimia berlebihan, akhirnya tanahnya jadi keras. Kan gitu ya, Mas ya. Tanahnya jadi keras, resapan airnya kurang. Sehingga mau disedot, mau dibur kayak apapun, gak keluar airnya. Nah, dipupuk berapapun karena keras, gak subur, ya akhirnya kurang terus. Pupuknya terus kurang. Kemudian karena dipupuk banyak, itu biasanya batangnya kan jadi manis urea itu ya. Akhirnya tikus jadi suka, orang jadi suka, nah seperti itu. Dan beberapa daerah ini hamanya macam-macam, ada yang orang tambah tikus lagi. Paling susah itu, Pak. Paling susah tikus nih sekarang ini ya. Karena ya itu tadi kita terus akhirnya makanan yang halal banyak, neko-neko ada ular terus disuluh digawe rica-rica. Lah itu ularnya habis, tikusnya merajalela. Nah, terus kemudian pengen cepet-cepet pakai jebakan listrik. Ya, pakai jebakan listrik itu. Jadi urung karuan tikusnya hilang, tonggone kesetrum malahannya. Aduh itu wis. Itu nggak boleh lho lur ya, yang untuk petani ini sudah ada peraturannya, itu bisa dipidana. Lah, kita harus mencarikan solusi untuk para petani semua karena PDRB Kabupaten Ngawi ini 38% lebih itu di bidang pertanian. Dan 70% lebih orang kita, masyarakat kita adalah petani. Karena ketika mereka kesejahteraannya kurang, kita harus sebisa mungkin mencarikan solusi. Dan organik insya Allah ini solusi dan ikhtiar kepada jalan yang benar itu tadi. Amin. Ya, jadi saya terima kasih ini Mas Rizky, kamu sudah sama Pak Joko ya dulu Pak Kepala Desa sudah inten berkomitmen, ayo ini organik sehingga menjadi contoh yang luar biasa bagi Kabupaten Ngawi. Saya patut berterima kasih, bersyukur. Sekarang lahannya sudah berapa hektar itu Mas di Ngompro? Kalau yang sudah sertifikasi organik khusus Ngompro 5 hektar. Khusus Ngompro 5 hektar, Ya. sudah ada sertifikasinya. Ada sertifikasi. Tapi kalau yang belum sertifikasi, Menuju sertifikasi itu namanya konversi. konversi Khusus Ngompro sekitar 5 hektar juga. 5 hektar juga. Tapi Oke. di luar daerah juga sudah banyak ini sekarang, Pak. Oh, jadi total 10 hektaran gitu Iya, ya. 10 hektaran. 10 hektar dikonversi. Nah, tapi yang ikut-ikut yang semi organik itu sudah Wah, hampir semua, Pak, sekarang. wah hampir semua lur, itu lur. Jadi sak Ngompro itu sekarang hampir semua pengen kepada organik. Ya, ini top markotop berarti. Iya. Jadi termasuk menginfluen. Ternyata lur dengan organik panenan padinya juga tidak berkurang ya Mas. Malah meningkat malah. Kalau sekarang itu malah menang, Pak, daripada. Oh malah menang. Iya. Oh ini lur malah menang lur. Dulunya biasa 8 Iya. ton. Kalau Apa sekarang kurang? itu karena serangan hama banyak itu, Pak. Nggih, nggih.
Kalau hasil ya enggak banyak-banyak amat lah. Sekarang masih sekitar kalau yang organik itu kurang lebih 7 tonan lah. 7 ton, Ya, yang tapi organik kalau 7 ton. Sekarang karena yang kimia sama organik kalau dibandingkan, sekarang kimia itu serangannya banyak. Akhirnya malah banyak yang enggak panen juga. Oh gitu. Alhamdulillah yang organik aman. Rata-rata yang organik aman dari serangan hama. Ya. Karena batangnya pahit itu tadi ya Mas ya. Ya ekosistemnya kan terjaga itu. Oh, ekosistem terjaga. Batangnya tebel, mungkin ya pahit juga. Jadi tikus ya moh gitu ya. Orang ya moh, tapi hasilnya luar biasa, bisa 7. Bahkan kemarin saya di tempat yang lain panenan organik, murni organik itu bisa 8,5 ton. Betul. Ada satu daerah gitu juga bisa sampai 10 ton. Artinya dengan organik itu volume panennya tidak kalah dengan kimia. Betul. Di samping juga memperkecil biaya produksi tanam. Ya. Nah, terus kemudian yang lebih luar biasa lagi lur, ketika jenengan panen organik, ya, terus berhasil jenengan dimakan oleh orang, itu jadi tambah sehat. Tentu saja barokahnya ini yang, ya, barokahnya ini tambah banyak karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, ini pertanian organik ini tidak hanya menjual barang yang halal, tapi juga thayyib. Nah, ini yang luar biasa. Terus ini ketika sudah punya organik ini, yang di depan ini ya Mas ya? Iya. Nah, ini lur, yang di depan ini jenengan bisa lihat, ini plakat yang dari Kabupaten Ngawi ya. Iya. Juara 1 Kabupaten Ngawi. Kemudian yang tangan mengepal itu dari provinsi. Ya. Terus yang tengah ini yang juara 2 tingkat nasional, pemuda pelopor ya. Ya. Nah, ini lur, ini piala-pialanya Mas Rizky ini. Terus yang depan ini ada 6 varietas. Apa sekarang berapa varietas, Mas? Kalau produknya berapa ada jenis 7. produk? Oh, 7. Nah, berarti ada 7 produk sekarang yang dihasilkan oleh apa ini? Kelompok Tani Rukun Jaya. Kelompok Tani Rukun Jaya. Ya. Nah, dengan mereknya Organik Mat Ngompro. Ah, ini lur. Nah, ini udah top markotop sekarang, packingnya sudah vakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah vakum. Biyen ya di apa itu jenenge? Apa itu? Ya sealer itu. Di sealer gitu. Alhamdulillah Sekarang dapat dukungan dari Dinas Pertanian. Oh, alhamdulillah udah dapat dukungan dari Dinas Pertanian lur. Jadi ini semakin maju, produknya organik, sertifikasi sudah 7 jenis ya. Terus pemasarannya gimana? Ada kendala? Ya alhamdulillah nanti bisa dibantu juga Pak. Oh gitu ya. Harus ini. Ini teman-teman influencer di Ngawi, YouTuber ini, insya Allah kalau ada barang-barang produk unggulan Ngawi ini dia istilahnya dengan sukarela untuk membantu pemasaran. Kita bantu pemasaran Mas. Siap. Tapi yang jelas kan goalnya tidak ini Mas. Iya. Goalnya tidak beras harganya mahal, tapi bagaimana mengembalikan kesuburan tanah itu tadi, betul. Menghemat biaya produksi, kemudian menghasilkan barang yang barokah tadi. Alhamdulillah. Ya, nah, ini lur, ini patut ditiru. Ini contoh inspirator muda kita di bidang pertanian yang menginspirasi kita semua, khususnya kaum muda. Karena kita juga menyiapkan Mas, kemarin itu ada gelar produk Alsintan modern ya, pertanian modern yang kita harapkan itu bisa memacu semangat pemuda kita untuk bertani. Karena kalau kita tidak pacu ya siapa lagi yang meneruskan. Jadi generasinya harus diedukasi untuk cinta pertanian. Karena kalau pertanian kita nggak ada yang mencintai, padahal itu soko gurunya pangan kita, yang nanti yang masuk ya yang punya modal gede-gede itu. Iya itu Pak. Ya, terus akhirnya kita menjadi penonton. Ngawi jangan sampai warga masyarakatnya, khususnya pemudanya jangan jadi penonton di bidang pertanian. Nah, ingat itu, Jadi kita punya potensi yang luar biasa. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga menyediakan agroteknopark namanya Mas. Dulu BPPT kita tingkatkan jadi agroteknopark. Itu sebuah inkubator atau balai pelatihan di bidang agrobis, pertanian, peternakan, perikanan,
dengan kerjasama dengan 3 akademik, ya, jadi ada UGM, Unbra dan UNS di bidang pertanian, peternakan dan olahan pangan. Ya insya Allah sebentar lagi jadi, karena dulu rencananya 3 tahun, Mas. Yang ini harusnya jadi karena COVID, ya, anggarannya banyak yang kegeser. Jadi belum jadi, kita insya Allah tahun depan jadi. Amin. Dan bisa untuk mengedukasi teman-teman muda lainnya. Harapannya seperti itu. Jenengan nanti kalau sudah jadi harus di sana rutin loh ya. Lah, Lur, ini malam hari ini Mas Rizky juga tidak sendiri ternyata. Ini ada sesepuhnya dulu, kepala desa Ngompro yang juga menjadi influencernya Mas Rizky. Karena kalau mungkin Mas Rizky itu sendiri, ya, mungkin ya berat untuk merubah mindset warga masyarakat Ngompro, gitu nggih? Nah, ini sebentar kita panggilkan Pak Joko. Nah,